Semangat Indonesia bagi generasi muda Indonesia, para peserta didik kelas 10 SMA Dharma Yuda. Bertemu lagi dengan Sejim ini masih dalam bab yang ketujuh. Kali ini materinya adalah hakikat, fungsi, dan manfaat wawasan Nusantara. Bung Karno, Insinyur Soekarno pernah berkata, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Jika dikaitkan dengan materi kita, maka dengan semangat wawasan Nusantara, mari kita capai cita-cita kita untuk Indonesia dan Sang Saka Merah Putih. Perhatikanlah materi berikut dari awal hingga akhir secara utuh, agar pemahaman kita semakin lengkap. Oleh karena itu, dengan semangat untuk Indonesia, mari kita mulai materinya sekarang. Materi kita kali ini yaitu hakikat, fungsi, dan manfaat wawasan Nusantara. Perhatikanlah materi berikut secara lengkap. Wawasan Nusantara. Apakah itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara berarti cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya apa? Di sini harus selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Itulah pentingnya persatuan Indonesia. Kesatuan Indonesia. Ada beberapa unsur dasar wawasan Nusantara. Yang pertama, wadah. Wadah berarti tempat bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, berbagai kegiatan kenegaraan lain yang meliputi seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk organisasi pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kedua, isi. Maksudnya yaitu aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Unsur dasar ketiga yaitu tata laku. Berarti hasil interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari tata laku yang terlihat dan tidak terlihat. Perbedaannya adalah tata laku yang terlihat tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dalam menyikapi dan mengatasi berbagai persoalan bangsa dengan memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia. Adapun tata laku yang tidak terlihat mencerminkan jiwa semangat dan mentalitas yang baik sebagai bangsa Indonesia. Dari ketiga unsur ini, wadah, isi, dan tata laku, kita harus selalu berbakti kepada Ibu Pertiwi dengan segala kemampuan yang ada dalam diri kita masing-masing. Sekarang kita berbicara mengenai hakikat wawasan Nusantara. Di sini ada slide di mana terdapat peta Indonesia dengan dominasi warna merah putih. Keutuhan Nusantara dalam arti cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara dan aparat negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh dan menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Ini juga berkaitan dengan keutuhan Indonesia, keutuhan bangsa, keutuhan negara. Sekarang kita berbicara mengenai fungsi wawasan Nusantara. Ada beberapa. Pertama, menumbuhkan
dan mengembangkan kesadaran serta semangat kebangsaan Indonesia. Kedua, menanamkan dan memupuk kecintaan terhadap tanah air Indonesia sehingga muncul kerelaan berkorban untuk membelanya. Ketiga, menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara yang bangga terhadap negara Indonesia. Keempat, mengembangkan kehidupan bersama yang multikultural dan plural berdasarkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. 5. Mengembangkan keberadaan masyarakat madani sebagai pengembangan kekuasaan pemerintah. Apa itu yang dimaksud dengan masyarakat madani? Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Sekarang kita berbicara mengenai manfaat wawasan Nusantara. Di sini ada slide seseorang yang memegang bendera merah putih. Ini artinya apa? Tegakkanlah selalu merah putih dimanapun, kapanpun kita berada sebagai tanggung jawab terhadap Indonesia. Manfaat wawasan Nusantara ada 2. Pertama, setiap warga negara Indonesia mengenal dan mengetahui bahwa Kedaulatan Republik Indonesia mempunyai wilayah hukum dengan pengakuan internasional. Kedua, setiap warga negara Indonesia wajib mempertahankan dan menjaga wilayah Indonesia dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari pihak manapun, baik dari dalam maupun luar negeri. Ini artinya apa? Dari manfaat ini kita harus mempunyai semangat untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Indonesia tercinta. Slide terakhir sedang diberikan peta Indonesia dengan merah putih agar kita selalu memahami hakikat, fungsi, dan manfaat wawasan Nusantara dimanapun, kapanpun kita berada. Dengan beragam cara, termasuk dari berbagai kemampuan yang kita miliki masing-masing. Itulah gunanya tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia dengan semangat wawasan Nusantara. Sekian materi hari ini. Pada pertemuan kali ini, saya mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu lagi pada materi berikutnya. Terima kasih. Salam merdeka. Terima kasih. Terima kasih saya mengucapkan kepada para peserta didik kelas 10 SMA Dharma Yuda, generasi muda Indonesia telah memperhatikan materi hakikat, fungsi, dan manfaat wawasan Nusantara secara lengkap. Setelah ini ada tugas, kerjakanlah tugas tersebut dengan penuh semangat, tanggung jawab, dan disiplin. Kemudian, kumpulkanlah ke dalam aplikasi Edmodo-nya masing-masing. Bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Seperti biasa, salam merdeka. Terima kasih.